Halo semuanya, selamat datang di Makotalk bersama saya Rehan Maditra. Otak manusia, organ paling penting di tubuh kita. Dia yang meregulasi organ tubuh lainnya, dan dia juga yang menjadikan diri kita, ya kita. Otak kita masih misterius banget loh guys, masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang otak maupun pikiran manusia. Dan sambil kita menunggu research terbaru, berikut 10 fakta menarik tentang otak manusia yang mungkin belum kalian ketahui. Enjoy! Nomor 1, otak kita itu berlemak loh. 60% dari otak kita terdiri dari lemak, dan 3/4 dari otak kita terdiri dari air. Makanya penting banget kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak lemak baik, seperti omega 3 yang terkandung dalam ikan. Dan jangan sampai lupa minum air putih, karena dehidrasi sedikit pun bisa mempengaruhi fungsi otak kita. Seperti menurunnya fungsi kognitif, daya berpikir, daya mengingat, membuat keputusan, dan juga untuk fokus. Dan meskipun berat otak kita cuma 2% dari seluruh tubuh kita, dia memerlukan sekitar 20% dari aliran darah kita. Karena dia perlu banyak banget oksigen dan nutrien yang terkandung dalam darah. Makanya jangan sampai otak kita kelaparan ya. Nomor 2, otak manusia purba lebih besar dibandingkan otak manusia zaman sekarang. Tapi tenang, bukan berarti otak yang lebih kecil, berarti intelektualitas kita semakin menurun ya. Peneliti masih cari tahu sebab pastinya, dan saat ini banyak banget teori. Salah satunya adalah karena melalui evolusi, tubuh kita semakin lama semakin mengecil. Dan otak kita juga ikut mengecil sebagai akibat dari itu. Banyak yang menduga ini menjadikan otak kita jauh lebih efisien dibandingkan zaman dulu. Dan ada teori lain juga yang menyebut bahwa ini akibat dari domestikasi. Sama seperti anjing atau domba misalkan, otak mereka juga ikut mengecil dibandingkan zaman dulu. Meskipun demikian, masuk ke fakta nomor 3. Pembuluh darah dan kapiler di dalam otak kita, kalau dipanjangin, bisa mencapai jarak 640 km lebih. Sama seperti jarak dari Jakarta ke Madiun. Kedengarannya mustahil ya, tapi itu karena pembuluh darah di otak itu sangat-sangat kecil. Jadi bisa muat di ruangan yang sekecil otak. Keren ya? Fakta nomor 4, otak kita itu plastik. Bukan kayak kantong plastik, tapi neuroplasticity. Dalam arti, otak kita bisa berubah bentuk. Meskipun ukuran otak kita menetap saat usia 20-an, neuron-neuron di dalamnya tetap bisa berkembang sampai kita usia lanjut. Istilah homunculus digunakan untuk representasi anggota tubuh kita di otak berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Para pemain biola profesional misalkan, representasi tangan kiri dia mungkin akan lebih besar dibandingkan tangan kanannya karena perkembangan neuron-neuron dalam otaknya akibat latihan. Ada juga istilah phantom limb, yaitu di mana seseorang yang sudah diamputasi anggota tubuhnya masih bisa merasakan sentuhan, bahkan rasa sakit di anggota tubuhnya yang sudah nggak ada. Ini dikarenakan masih adanya representasi anggota tubuh mereka di dalam otak. Tapi perlahan-lahan, neuron di otak mereka bisa saja berkurang ataupun berpindah ke tempat lain. Banyak kasus di mana orang yang sudah diamputasi anggota geraknya masih bisa merasakan sentuhan di anggota gerak itu ketika daerah lain di dalam tubuhnya disentuh. Misalkan seseorang yang tangannya sudah diamputasi, ketika pipinya dielus, dia malah merasakan elusan di tangannya yang sudah nggak ada. Menarik ya? Masih berhubungan dengan fakta yang sebelumnya, nomor 5, tahu nggak kalian melalui sebuah penelitian ditemukan bahwa otaknya black cab driver atau supir taksi di London, Inggris, rata-rata lebih besar dibandingkan populasi lain. Khususnya daerah otak yang disebut hippocampus, yang penting untuk pembentukan memori. Peneliti menduga ini diakibatkan the knowledge, yaitu tes untuk menjadi black cab driver dan merupakan salah satu tes tersulit di dunia. Karena calon driver harus menghafal 25.000 nama jalan di London dan rute-rute tercepat untuk mencapai setiap destinasi. Ini menyebabkan daerah hippocampus mereka menjadi lebih besar, terutama daerah yang penting untuk pembentukan memori visual. Nomor 6, otak kita itu lebih cepat dibandingkan sebagian besar komputer. Meskipun nggak lebih cepat dibandingkan superkomputer tercepat di dunia, salah satunya adalah K-computer dari Fujitsu yang 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan otak kita. Komputer itu memerlukan energi sebanyak 10 juta watt, sementara otak kita hanya memerlukan 20 watt. Irit banget ya guys. Nomor 7, meskipun salah satu fungsi dari otak kita adalah untuk menerima rangsangan nyeri dari seluruh tubuh, otak kita sendiri nggak bisa merasakan nyeri, karena dia tidak memiliki reseptor nyeri. Awake craniotomy merupakan salah satu teknik pembedahan, terutama dalam kasus tumor otak, di mana pasien tetap sadar selama operasi. Ini agar dokter bedah bisa sambil berkomunikasi dengan pasien untuk memastikan bahwa daerah-daerah lain seperti penglihatan dan juga untuk bergerak tidak mengalami permasalahan selama pembedahan. Nah, seringkali teman-teman kalau habis makan es krim, rasanya kok otak kalian ikut kram gitu ya. Hal ini disebut brain freeze atau bahasa medisnya sphenopalatine ganglioneuralgia.
dan terjadi akibat perubahan aliran darah di mulut kita saat kita konsumsi sesuatu yang dingin. Perubahan ini akan merangsang saraf trigeminal yang kemudian akan menyebabkan sakit sampai ke kepala. Ayo, ada yang ikut nguap nggak? Pernah kepikiran nggak kenapa nguap itu menular banget? Fakta nomor 8. Kepikiran juga nggak sih kenapa kalau lagi nonton K-drama misalkan, kita bisa ikut larut banget dalam ceritanya. Kalau nonton film horor kita bisa ketakutan setengah mati. Atau kalau misalkan lagi ngeliat orang mau ambil darah, kita juga bisa ikutan ngilu. Jawabannya, mirror neurons. Ini merupakan sekelompok neuron dalam otak kita yang nyala saat kita sedang melakukan sebuah kegiatan dan juga nyala saat kita melihat orang lain melakukan kegiatan itu. Peneliti menduga ini menjadi pusat dari empati kita. Makanya kita bisa relate dengan kesedihan maupun kebahagiaan orang lain. Nomor 9. Untuk teman-teman yang tadi ikut menguap, tidurlah. Penelitian membuktikan bahwa tidur itu sangat penting untuk kesehatan otak kita. Saat kita tidur, otak kita akan mandi dan membersihkan dirinya dari toksin-toksin dan limbah otak yang menumpuk. Cairan cerebrospinal yang mengalir di lapisan luar otak kita yang disebut meninges akan meningkat saat kita tidur, terutama tidur di fase non-REM sleep, fase tidur tanpa mimpi. Cairan ini akan membantu menghilangkan toksin-toksin yang menumpuk seperti protein beta amiloid yang diduga menjadi penyebab dari penyakit Alzheimer, penyakit di mana kita perlahan lupa ingatan. Non-REM sleep ini juga penting untuk konsolidasi memori loh. Jadi buat teman-teman yang mau ujian, tidur yang cukup ya. Dan fakta terakhir nomor 10. Musik bisa mensinkronisasi gelombang otak kita. Penelitian memperlihatkan bahwa saat kita mendengarkan lagu, otak kita akan mensinkronkan dirinya dengan lagu yang kita dengarkan. Misalkan kita lagi dengar lagu yang pelan, gelombang otak kita akan ikut menjadi pelan. Dan begitu juga dengan sebaliknya, saat kita dengar lagu yang kencang, gelombang otak kita akan ikut mengencang. Bahkan saat kalian tonton konser bersama teman-teman kalian, otak kalian semua akan menjadi satu frekuensi. Begitu juga dengan para musisi dan pemain bandnya. Saat mereka manggung, otak mereka akan menjadi satu frekuensi. Itu kali ya teman-teman yang disebut chemistry yang kuat. Sekian 10 fakta menarik tentang otak manusia. Gimana guys? Menarik nggak? Kalau kalian senang lihat video-video kayak gini, jangan lupa di-share, di-like, comment down below video-video apa lagi ingin kalian tonton berikutnya. Follow terus media sosial Makotalk ID agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Sekian dan terima kasih.